Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zalil Fai, NIM K2517044, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seminar hasil praktek industri saya yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Husin Bugis, MSI. Judul yang saya ambil yaitu adalah pembuatan helical gear pada overhead crane gearbox menggunakan mesin hopping di PT Cokro Bersaudara Solo. Kegiatan praktek industri yang saya lakukan berada di PT Cokro Bersaudara Solo yang berada di Jalan Ahmad Yani, nomor 40, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan praktek industri dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari. Perusahaan ini bergabung pada PT Cokro Group yang berdiri sejak 1948. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur seperti pengerjaan berbagai macam perawatan maupun produksi spare part mesin industri dan otomotif. PT Cokro Bersaudara Solo lebih dikenal sebagai industri spesialis pembuatan gear. Untuk penjelasan mengenai proses pembuatan helical gear pada overhead crane gearbox menggunakan mesin hopping di PT Cokro Bersaudara Solo, maka kita perlu tahu materi dasar yang berhubungan dengan judul di atas. Nah, yang pertama adalah roda gigi miring atau helical gear. Sesuai namanya, roda gigi miring mempunyai jalur gigi yang membentuk miring atau seperti ulir. Pada roda gigi miring, jumlah pemasangan gigi saling membuat perbandingan kontak yang lebih besar daripada roda gigi lurus, sehingga pemindahan putaran dapat berlangsung dengan halus, dan ini sangat cocok untuk mentransmisikan putaran tinggi dan beban yang besar. Kemudian untuk jenis-jenis roda gigi miring antara lain, yang pertama adalah roda gigi miring biasa, roda gigi miring silang, roda gigi miring ganda, dan roda gigi miring ganda bersambung. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah termasuk pada jenis roda gigi miring biasa. Roda gigi miring mempunyai kriteria yang hampir sama dengan roda gigi lurus, tetapi dalam pengoperasiannya roda gigi miring lebih lembut dan tingkat kebisingannya rendah dengan kontak antara gigi lebih dari satu. Roda gigi miring dapat digunakan untuk menghubungkan poros yang sejajar atau untuk poros yang menyudut. Selanjutnya adalah overhead crane. Overhead crane adalah pesawat angkat yang dilengkapi dengan roda dan lintasan rel agar dapat bergerak maju dan mundur. Crane overhead biasanya digunakan untuk pengangkatan dan pengangkutan muatan di dalam ruangan. Nah, seperti kita lihat pada gambar bahwa letak crane overhead ini berada di atas, di dekat dengan atap ruangan. Kemudian gearbox. Gearbox merupakan suatu alat khusus yang diperlukan untuk menyesuaikan daya atau torsi dari motor yang berputar. Gearbox juga sebagai alat pengubah daya motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar atau sebagai speed reducer. Gearbox berfungsi untuk merubah kecepatan dan arah putaran dari motor. Selanjutnya adalah mesin hopping. Apa itu mesin hopping? Mesin hopping merupakan mesin khusus yang digunakan untuk membuat bermacam-macam roda gigi dan akan langsung membentuk profil roda gigi sesuai dengan pisau yang digunakan. Sementara hopping adalah proses pemesinan untuk memotong gigi, memotong splines, dan memotong sprocket pada mesin hopping yang merupakan jenis khusus dari mesin milling. Kemudian bagaimana langkah-langkah pembuatan helical gear pada overhead crane gearbox menggunakan mesin hopping di PT Cokro Bersaudara Solo? Nah, langkah yang pertama adalah pembongkaran dan pemeriksaan gearbox. Kemudian langkah yang kedua adalah pembubutan benda kerja. Langkah yang ketiga adalah proses hopping atau pembuatan profil roda gigi. Dan langkah yang keempat adalah pembuatan spi atau pengunci roda gigi. Langkah yang kelima yaitu heat treatment processing untuk
mendapatkan material yang kuat dan ulet. Dan yang terakhir adalah assembly atau perakitan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan roda gigi miring. Untuk alatnya ada mesin bubut. Ini untuk mendapatkan benda kerja yang presisi untuk dijadikan bahan helical gear. Kemudian ada mesin hobbing. Ini sebagai pembentuk profil roda gigi miringnya. Mesin fresh vertikal sebagai pembuat sepi atau pengunci. Kemudian crane itu sebagai pengangkat gearbox di dalam bengkel, dan alat-alat sebagainya ini sebagai alat pendukung. Nah, sementara untuk materialnya adalah kami menggunakan VCN 150. Kenapa? Karena material ini dipilih karena mempunyai sifat liat, kuat, tahan panas, tahan karat, dan tahan aus, sehingga ini cocok untuk dijadikan sebagai material roda gigi. Kemudian ada air sebagai media quenching, kemudian obat hardening powder ini untuk menambah kekerasan pada bagian permukaan benda kerja, dan yang terakhir ada pelumas gear, ini digunakan pada saat proses perakitan gearbox. Langkah yang pertama adalah pembongkaran dan pemeriksaan gearbox. Untuk melakukan perawatan dan perbaikan dari gearbox harus dilakukan langkah-langkah pembongkaran agar komponen di dalamnya itu dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk menemukan kerusakan atau keausan komponen gearbox. Dalam hal ini ditemukan kerusakan pada bagian helical gear, maka perlu dilakukan pergantian komponen helical gear yang baru. Selanjutnya adalah proses pembubutan material helical gear. Pembubutan dikerjakan setelah persiapan desain dan material. Pembubutan benda kerja ini merupakan proses awal dalam pembuatan roda gigi. Material yang digunakan yaitu VCN 150. Setelah itu material diproses, dibubut untuk membentuk dimensi bahan roda gigi dengan ukuran yang presisi. Proses pembubutan meliputi pembubutan muka dan rata, center drill dan pengeboran, pembubutan dalam, chamfer, dan juga finishing. Ini adalah proses hobbing atau pembentukan profil roda gigi. Proses ini dilakukan untuk membuat profil dan jumlah roda gigi yang diinginkan. Mesin hobbing adalah mesin khusus untuk pembuatan gear. Dalam pembuatan roda gigi miring di mesin hobbing ini perlu menghitung kecepatan RPM yang digunakan, kecepatan pemakanan, dan juga kemiringan sudut pahat yang digunakan. Nah, pastikan setelan jumlah roda gigi pada mesin sesuai dengan jumlah roda gigi yang kita buat. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan bahwa mesin itu terhubung dengan arus listrik. Yang kedua adalah cari poros dan roda gigi bekas. Ini fungsinya untuk mengganjal roda gigi agar ketinggiannya sesuai dengan pisau atau pahat. Pastikan bahwa ketinggian benda kerja dan ketinggian pahat itu adalah sama. Kemudian poros ini berfungsi sebagai mandrel atau tatakan roda gigi agar dapat dicekam pada mesin hobbing. Nah, ini mandrel, ini adalah roda gigi misalnya ada seperti ini, maka roda gigi ini dapat dicekam di mesin hobbing. Kemudian cekam mandrel pada mesin hobbing, atur ketinggiannya dengan mengganjal material roda gigi lalu dikencangkan. Nah, lakukan pengecekan putaran benda kerja agar tidak oleng, yaitu menggunakan dial indikator dengan menghidupkan mesin dengan putaran rendah. Jadi mesin dihidupkan dengan putaran rendah, kemudian dicek apakah putarannya oleng atau tidak. Kemudian pilih pahat atau pisau yang sesuai dengan profil yang dibentuk. Kemudian kendorkan lengan pahat atau pisau pada mesin hobbing, lalu pasang pisau pahat yang kita pilih. Nah, sesuaikan kemiringan pahat terhadap benda kerja ini sesuai dengan pahat atau pisau yang digunakan. Di dalam pisau itu terdapat tulisan atau angka yang disitu menunjukkan bahwa kemiringan yang digunakan pada proses hobbing. Kemudian atur RPM putaran mesin, kecepatan pemakanan, dan jumlah roda giginya, yaitu yang berada pada bagian samping mesin hobbing. Nah, yang ke-9 itu adalah tentukan titik nol pemakanan.
Kemudian lakukan pemakanan sedikit. Nah, ini untuk memastikan berapa jumlah roda gigi, apakah sudah pas atau belum. Nah, kemudian jika sudah sesuai, atur pemakanan awal dan atur otomatis pemakanan mesin untuk berhenti jika prosesnya sudah selesai. Nah, ukur dan lakukan pemakanan kedua untuk proses finishing. Nah, setelah finishing, maka mesin hopping dapat dimatikan dan benda kerja dapat dilepas dari jekam. Setelah itu, biasanya benda kerja yang telah selesai pada proses hopping, ujung-ujungnya itu akan tajam, maka bersihkan dengan pikir pada bagian yang tajam. Selanjutnya adalah pembuatan sepi roda gigi. Nah, pada proses ini pembuatan sepi itu dilakukan dengan menggunakan mesin fresh vertikal. Sepi ini dibuat sebagai pengunci roda gigi. Ketika difungsikan akan dapat berputar dengan porosnya atau sebagai pengunci. Nah, untuk langkah-langkahnya ada pada slide berikut. Kemudian adalah heat treatment processing. Nah, yang dilakukan oleh penulis di PT Cokro Bersaudara Solo ini masih menggunakan cara manual. Heat treatment processing ini bertujuan untuk mendapatkan material yang mempunyai kekerasan pada bagian permukaan tanpa menghilangkan sifat keuletan material tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan memanaskan benda kerja sampai titik austenit, kemudian diberikan bubuk hardening powder. Terakhir adalah assembly atau perakitan. Sistem perakitan yang digunakan dalam merakit roda gigi di overhead crane ini yaitu adalah perakitan manual. Nah, perakitan gearbox ini harus sesuai dengan spesifikasi OEM atau Original Equipment Manufacturer dan instruksi teknik. Memastikan kecocokan komponen yang diperlukan, juga mempertimbangkan aplikasi di lapangan dari perbaikan gearbox ini. Nah, setelah selesai dirakit, kemudian produk harus dilakukan uji coba atau quality control. Ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah produk ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jika sudah berfungsi dengan baik, maka yang terakhir adalah produk akan di-packing dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.